Halo semua, apa kabar nih? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang nonton video ini. Sebelum kita mulai ke videonya, aku punya pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian itu di sekolah dengerin guru sampai lama banget, tapi sampai rumah kalian malah lupa apa yang dipelajarin? Ataupun sebaliknya, kalian nonton video YouTube, ataupun kalian dengerin orang berbicara, tapi malah kalian ingat sampai hari ini? Nah, kedua perbedaan itu tuh bukan dari kecerdasan, tapi dari bagaimana belajar itu terjadi dan juga apa sih yang mendorong seseorang untuk belajar. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh teori humanistik dan teori belajar humanistik yang akan kita bahas pada hari ini. Hai, perkenalin aku Anggun, dan hari ini kita tuh nggak hanya belajar tentang apa sih teori humanistik, tapi kita juga akan belajar kenapa sih teori ini itu penting dan kenapa teori ini itu bisa lahir. Dan yang paling relevan, gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan. Yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita memahami apa itu teori humanistik, kita itu perlu mundur dulu ke abad ke-20 di mana dunia psikologis itu lagi gak baik-baik saja. Karena ada dua buah kubu yang bertabrakan. Yang pertama, kubu psikoanalisis yang dipimpin oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia termasuk cara belajar dan berinteraksi itu tuh dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan dari masa kecil dan juga dorongan dari alam bawah sadar tanpa kita sadari. Lalu menurut Sigmund Freud, trauma masa kecil itu berpengaruh untuk kita memahami siapa diri kita pada saat ini. Kubu yang kedua yaitu teori behaviorisme yang dipimpin oleh nama-nama seperti B.F. Skinner. Menurut teori behaviorisme, manusia itu layaknya komputer di mana kita menanamkan input atau stimulus dan kita akan mendapatkan output atau perilaku yang diinginkan. Nah, pendidikan menurut behaviorisme ini yaitu kita akan memberikan hadiah untuk perilaku yang diinginkan dan kita akan memberikan hukuman untuk perilaku yang tidak diinginkan. Nah, kedua teori ini itu sangat berpengaruh pada dunia psikologi, tapi kedua teori ini juga melupakan sisi manusiawi, itu kesadaran, pilihan, makna, dan potensi untuk tumbuh. Nah, maka dari itu pada tahun 1950 lahirlah teori humanistik di mana manusia itu lebih dari sekadar trauma masa kecil dan juga manusia itu lebih dari layaknya komputer. Jadi pada tahun 1950 lahirlah teori humanistik yaitu dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, menurut pandangan manusia adalah makhluk unik dan juga agen bebas yang memiliki kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan dapat berpikir secara abstrak. Nah, teori humanistik ini juga menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, bebas, bermartabat yang dapat mengungkap eksistensinya dengan segala potensinya. Lalu, apa itu teori pembelajaran humanistik? Nah, teori pembelajaran humanistik ini menekankan potensi pengembangan diri pada siswa, lalu kebebasan belajar, dan juga pembentukan karakter siswa. Nah, dalam penerapannya di dunia pendidikan, guru itu menjadi fasilitator bagi siswa agar siswa itu dapat mencapai tujuannya. Prinsip dasar teori humanistik itu ada 5. Yang pertama, setiap manusia memiliki kemampuan motivasi untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Jadi, manusia itu tidak usah dipaksa untuk harus tahu hal ini, harus tahu hal itu, karena dari kita kecil kita tuh udah punya pemikiran atau rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna jika sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalian tuh pasti relate kan kalau misalkan ada materi yang sesuai dengan yang relate dengan kehidupan kita. Pasti kita tuh akan lebih tertarik sama materinya dan juga kita tuh akan fokus banget sama materi itu. Tapi kalau misalkan materi itu abstrak, kita tuh bakal lebih menyuekin sama materi itu loh. Lalu yang ketiga adalah peserta didik itu harus aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru menjelaskan, tapi juga peserta didik itu harus ikut berpikir. Contohnya seperti kerja kelompok, penelitian, dan juga praktek. Dan itu tuh akan membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif di kelas. Jadi dia itu tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan, karena kalau misalkan hanya mendengarkan guru menjelaskan, mereka itu tidak akan mengerti gimana sih cara kerjanya gitu. Jadi dia tuh hanya mengerti teorinya saja. Yang kelima adalah menghargai keunikan setiap anak.
Jadi menurut Howard Gardner, dia tuh mengidentifikasi sebanyak 8 siswa. Nah, menurut dia itu siswa itu memiliki kemampuannya masing-masing. Misalkan ada anak yang jago dalam matematika tetapi dia tuh tidak bisa mengerjakan hal lainnya. Lalu ada juga anak yang tidak bisa sama sekali mengerjakan matematika tapi dia memiliki kemampuan untuk bermusik dan hal-hal lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori humanistik itu tidak bisa melabeli anak itu bodoh hanya karena dia itu tidak bisa dalam satu atau dua hal yang sangat berhubungan dengan mata pelajaran, karena bisa jadi dia itu sangat cerdas dalam bidang lain yang di luar mata pelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan perasaan itu akan membuat pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jadi hal ini itu bukan secara teori, tapi memang sudah ada penelitiannya di mana emosi dan kognisi itu bekerja secara langsung di dalam otak kita. Dan yang terakhir, pembelajaran itu bisa mengembangkan potensi diri, kemandirian, dan juga menumbuhkan sikap percaya diri, di mana contohnya itu siswa tuh nggak hanya lulus dari ujian atau nggak dapat nilai-nilai yang bagus, tapi mereka tuh harus bisa mandiri, berperilaku yang baik, dan menjadi manusia secara utuh. Nah, ciri-ciri pembelajaran humanistik itu ada 6. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi siswa itu akan menentukan arah pembelajaran mereka dan guru tuh hanya mendampingi, bukan mendiktasi. Jika ada pertanyaan, kelas akan kacau kan jika murid ini tuh menjadi pusatnya. Tapi justru sebaliknya, karena murid itu akan bertanggung jawab dengan proses belajar mereka. Yang kedua, fokus pada aktualisasi diri. Jadi tujuan pembelajaran sebenarnya itu bukan hanya untuk mendapat nilai 100, mendapat nilai A, tapi untuk murid itu mencari jati diri mereka sebenarnya. Siapa diri mereka, terus apa yang bisa mereka berikan kepada orang lain, apakah itu bermanfaat atau tidak. Lalu yang ketiga adalah melibatkan emosi dan pikiran. Jadi teori humanistik itu akan membantu siswa untuk tidak malu untuk bertanya jujur ataupun bohong. Jadi di dalam kelas itu tidak ada pertanyaan yang jelek, tidak ada pertanyaan yang bodoh, dan juga tidak akan ada pertanyaan yang akan menimbulkan olok-olokan dari siswa lain. Lalu yang keempat adalah proses itu akan lebih penting daripada hasil. Coba kalian pikirkan, jika siswa itu mendapat nilai 100 tetapi itu merupakan hasil nyontek, apakah itu lebih baik daripada nilai 75 tetapi nilai itu adalah hasil usaha sendiri dan juga itu berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai setinggi itu. Yang kelima adalah menghargai keunikan setiap anak. Jadi menurut Howard Gardner, dia tuh mengidentifikasi sebanyak 8 siswa. Nah, menurut dia itu siswa itu memiliki kemampuannya masing-masing. Misalkan ada anak yang jago dalam matematika tetapi dia tuh tidak bisa mengerjakan hal lainnya. Lalu ada juga anak yang tidak bisa sama sekali mengerjakan matematika tapi dia memiliki kemampuan untuk bermusik dan hal-hal lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori humanistik itu tidak bisa melabeli anak itu bodoh hanya karena dia itu tidak bisa dalam satu atau dua hal yang sangat berhubungan dengan mata pelajaran, karena bisa jadi dia itu sangat cerdas dalam bidang lain yang di luar mata pelajaran. Jadi menurut teori humanistik ini yang paling signifikan perbedaannya adalah karena pergeseran peran murid dan guru. Jadi guru itu bukan lagi orang yang paling tahu yang terjadi di dalam kelas, tapi guru itu menjadi fasilitator di mana ia menciptakan pembelajaran secara alami dan bermakna. Nah, guru itu menurut Carl Roger, dia itu adalah dia itu memiliki peran penting pada teori humanistik ini. Jadi menurut dia fasilitator ini menjadi peran yang autentik. Jadi di mana fasilitator ini itu yang pertama tidak berpura-pura bermain peran sebagai guru, yang kedua tidak berpura-pura memiliki empati, dan yang terakhir adalah memandang tanpa syarat. Jadi guru itu memandang manusia tidak dilihat dari akademiknya, tetapi memang
memandang manusia adalah hal yang paling berharga. Lalu peran siswa dalam teori humanistik ini yaitu dia tuh berperan sebagai subjek aktif pembelajaran, bukan sebagai objek belajar. Jadi siswa itu belajar mandiri, lalu mereka tuh bertanggung jawab atas proses belajar mereka, dan mereka juga harus mencari makna atas apa yang sudah mereka pelajari. Kelebihan dari teori humanistik ini, siswa itu tidak hanya cerdas secara intelektual, namun mereka juga memiliki emosional yang sudah matang. Nah, selain itu, siswa yang cenderung memiliki motivasi belajar internal dari dirinya sendiri, mereka itu akan menjadi orang yang lifelong learner, di mana orang yang akan belajar sepanjang hidupnya. Lalu hubungan antara guru dan murid pada teori humanistik ini akan menjadi lebih hangat, lebih dekat, dan lebih bermakna. Nah, tapi perlu jujur juga, ini pendekatan itu sangat amat susah, karena bagaimana kita dapat mengukur pertumbuhan pribadi dalam ujian ganda. Ini tuh menuntut tingkat kemampuan kemandirian siswa yang tidak bisa diasumsikan kepada semua orang. Dan hal ini tuh sangat membutuhkan guru yang memang benar-benar memiliki kesabaran yang sudah tinggi. Dan dalam ruang kelas yang memiliki murid yang cukup banyak seperti 40 atau 45 siswa, pendekatan individual yang menjadi kunci utama dalam teori humanistik ini akan sangat sulit dijalankan secara konsisten. Jadi segitu dulu penjelasan saya mengenai teori humanistik. Sebelum saya mengakhiri video, saya punya pertanyaan kembali nih. Nah, jika saya bertanya pada kalian, apa sih pengalaman belajar yang paling berkesan dan bermakna pada diri kalian? Saya yakin jawabannya tuh bukan rumus, bukan matematika, bukan hitung-hitungan, tetapi pengalaman yang melibatkan kalian secara langsung dari emosi, perasaan, dan juga pengalaman yang membuat kalian tuh benar-benar sadar bahwa kalian ini sedang berkembang sebagai manusia, dan itulah teori humanistik pada praktiknya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.